tampaknya kalau bajunya sih udah apa namanya senada ya, nggak ada hal yang berbeda. Saya tanya dulu, udah janjian ya, jadi tampak biasa-biasa aja sebenarnya ya. Pak Toto, kenapa semalam ya betul ya, nggak ke istana, nggak diundang, atau memang nggak bersedia datang, atau seperti apa? Menurut informasi undangan tidak sampai, jadi tidak ada. Tidak sampai atau tidak dikirimkan, beda betul loh. Bisa sama, yang penting tidak sampai ya bisa tidak dikirimkan. PAN tidak menerima undangan. Tidak menerima undangan. Dan tidak ada tugas dari fraksi untuk mewakili karena tidak ada undangan. Anda melihat itu sebagai apa? Kok semua koalisi partai pemerintah diundang ke istana, PAN kok enggak? Tentu yang ditanya yang undang dong, bukan pada PAN. Jadi tanya aja Bang Andreas. Gimana kenapa nggak diundang temannya Bang Andreas? Yang kemarin itu kan yang undang presiden. Oh, presiden. Artinya ya kalau PDI Perjuangan sebenarnya kita ya santai-santai aja, artinya dalam arti bahwa panggung pertunjukan sudah selesai kan. Nah, kalau panggung pertunjukan selesai ya kita lihat panggung-panggung berikut. Nah, cuma ya yang berkaitan dengan PAN, tentu ini kita menghargai bahwa PAN punya sikap yang berbeda. Meskipun sebelumnya kita sudah cukup banyak ya, artinya di dalam diskusi mulai di pansus maupun pada hari H ketika voting day-nya itu juga banyak pembicaraan, tapi mereka mengambil sikap yang berbeda, ya itu sikap mereka gitu. Dan ya toh politik itu harus tetap berjalan gitu, tanpa atau dengan PAN gitu kan. Pemerintahan harus tetap berjalan, dan partai PDI Perjuangan kita tidak pernah tidak pernah merasa terlalu terganggu dengan situasi seperti itu gitu. Jadi tetap jalan pemerintahan dan panggung pertunjukan pun sudah selesai gitu kan. Nah, sehingga ke depan bahwa proses ini juga merupakan pembelajaran bagi ya semua kita untuk bagaimana membangun trust building gitu kan di antara partai-partai, terutama partai-partai pendukung pemerintah ya. Mas Gun-Gun, ini kan kemudian tidak hanya bisa dicermati sebagai sekadar nggak nyampe atau ada undangan tidak ke Partai Amanat Nasional, namun tentu ada ada makna yang jauh lebih dalam untuk melihat kemudian bagaimana soliditas partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Iya, memang kalau momentum politik terutama berdekatan dengan konstelasi yang terjadi kemarin, terutama terkait dengan undang-undang pemilu ya, ya orang akan menafsirkan atau mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang berdekatan, kan itu lazimnya dalam politik membaca aktor dengan konteksnya begitu. Maksud saya begini, kita masih ingat betul Christian bahwa PAN itu masuk kan di tengah jalan, terutama setelah pembentukan pemerintahan, karena pada saat kontestasi elektoral PAN mendukung Pak Prabowo dan proses titik keseimbangan politik Pak Jokowi, terutama setelah reshuffle kedua, itu dengan masuknya Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Sehingga kemudian kalau bicara relasi eksekutif legislatif, posisi PAN dan Partai Golkar itu membuat pemerintahan Pak Jokowi mendapatkan dukungan nih matematisnya 69% di DPR. Di DPR ya? Ya kan? Nah sekarang kita lihat perjalanannya, dan ini sebenarnya bukan khas eranya Pak Jokowi, tidak solidnya partai dalam satu putusan-putusan yang menjadi agenda strategis pemerintah. Kita masih ingat betul pada eranya Pak SBY. Waktu Senturi, Golkar dengan PKS berbeda pandangan. Pun demikian pada saat kenaikan BBM, PKS berbeda pandangan dengan Partai Demokrat. Dan statement Partai Demokrat, elit Partai Demokrat waktu itu, kalau PKS nakal ya keluar saja dari koalisi, kan gitu. Waktu itu. Nah, konteksnya sekarang tentu tidak sama persis. Maksud saya aktornya berbeda, dan objek yang kemudian menjadi perdebatan di DPR itu juga berbeda, yaitu terkait tentu dengan undang-undang pemilu. Tetapi kemudian kalau Christian lihat apakah ada relasi kuasa antar partai, ya tentu ini bagian hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai hal yang patut dibaca. Tetapi kemudian apakah kemarin pada saat PAN tidak diundang ke istana, itu adalah tanda-tanda akan reshuffle? Ini tentu bukan porsi kita, porsinya Pak Jokowi, karena hak prerogatif presiden Pak Jokowi. Hanya kita membaca begini, dua hal. Pertama soal kalau kemudian PAN itu tidak lagi dalam kongsi,
Pak Jokowi menurut saya masih berada di atas 50%. Itu hitung-hitungan matematis untuk di DPR ya? Kan 8%, 8% kan? ya, betul. Sehingga ya kurang 8% berarti 61% itu untuk putusan-putusan strategis partai itu yang membutuhkan putusan-putusan persetujuan atau pertimbangan dari DPR ya? Betul, ya. Kemudian yang kedua mungkin terkait nanti dengan konstelasi 2019. Karena biasanya kalau kita bicara reshuffle udah di tahun ketiga, ini sudah tidak bicara soal produktivitas atau akselerasi kinerja, biasanya itu sudah Memberikan soal gambaran menuju gambaran atau prospek kongsi-kongsi ke depan. 2019. Apalagi sekarang sudah jelas petanya 20%. Ya. Persoalannya adalah kemudian secara internal dari Partai Amarat Nasional juga ada suara-suara untuk kemudian meminta setidaknya menteri yang berasal dari Partai Amarat Nasional untuk kemudian keluar saja dari pemerintahan. Nah kira-kira mau akan berada di mana Partai Amarat Nasional? Tetap di dalam atau nanti juga akan keluar? Kita bahas selanjutnya saudara di Kompas Malam.